Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babul fasli wal wasli. Ini bab menerangkan tentang fasl dan wasl. Yang mana fasl dan wasl ini adalah kata para ulama bab yang paling rumit di dalam bab ilmul ma'ani. Di dalam semua yang kita pelajari di dalam ilmul ma'ani, ini termasuk bab yang paling sulit. Sehingga sebahagian daripada ulama-ulama yang belajar ilmul balaghah ini dan mempelajarinya dan menjelaskannya, ketika mereka ditanya mal balaghah, apa itu balaghah, maka mereka menjawab ma'rifatul wasl wal fasl, yaitu adalah mengenal apa itu bab fasl dan apa itu bab wasl. Naam hakadha. Maka oleh karena itulah saking sulitnya pembahasan ini, maka mereka mengatakan inti daripada ilmul balaghah seakan-akan yaitulah mengetahui al-fasl wal wasl. Dia kalau secara definisi sangat gampang masalah fasl dan wasl ini. Nah, namun untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya dan hikmah yang terkandung di dalamnya, itu yang menjadi pembahasan rumit di dalam pembahasan bab fasl wal wasl. Tetapi itu pastinya sulit ketika belum dipelajari. Setelah dipelajari dan diberikan beberapa contoh, nanti insyaallah itu semua akan difahami dengan gampang. Pertama dulu, apa itu fasl, apa itu wasl secara global, yaitu dengan cara kita mengetahui definisinya. Yang namanya fasl yaitu adalah adamu atfi jumlatin ala ukhra. Yang namanya fasl adalah adamu atfi jumlatin ala ukhra. Tidak ada pengatofan jumlah kepada jumlah yang lain. Itu adalah fasl. Satu jumlah dengan yang lain tidak ada penghubung atof. Jelas itu? Adapun wasl itu kebalikannya. Yaitu adalah atfu ba'dil jumal ala ba'd. Kita mengatofkan satu jumlah, sebahagian jumlah kepada sebahagian jumlah yang lain. Aiyah. Dan ini cara pendefinisian dengan kata-kata ataf jumlah di dalam masalah wasl atau adam ataf jumlah kepada yang lain, ada kata-kata ataf itu yang telah didefinisikan oleh Al-Imam Al-Ghazwaini dan Al-Imam As-Sakkaki rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka beliau mendefinisikan al-fasl atau wasl adamul ataf secara umum. Padahal kalau kita melihat nanti di dalam masalah fasl dan wasl, enggak semua ataf masuk. Kan huruf ataf banyak gitu. Enggak semua huruf ataf masuk. Yang dimaksud dengan ataf di sini adalah bil waw. Ataf di sini juga bil waw. Ya adalah kalau kita mau menerangkan secara khusus dan sesuai dengan pembahasan yang berada di dalamnya, itulah kita definisikan ada mu'atfin atau ada mu'atfi jumlatin bil waw ala ukhra. Kalau wasal itulah atfu ba'dil jumal bil waw 'alal ba'd. Karena di dalam masalah fasal dan wasal ini yaitu adalah apa?
atful jumlah bil waw, khusus huruf ataf waw. Selain daripada huruf ataf waw seperti au, bal, lakin, itu nggak masuk di sini. Mafhum itu? Jelas. Aiyah. Dari definisi ini kita bisa membedakan yang mana yang fasal, yang mana yang wasal. Ketika kita katakan zahabtu al-masjid, hadartu al-darsa. Zahabtu al-masjid, hadartu darsa. Ini namanya apa? Ini namanya adalah fasal karena tidak terdapat harf ataf. Dan secara lebih mendalam seperti yang diterangkan, ada mu'atfin bil waw, tanpa ada waw di sini. Jelas itu? Tapi kalau kita bilang zahabtul masjid wa hadartud darsa, maka namanya wasal. Seperti yang kita bilang, cuma sekedar membedakan seperti ini ya gampang aja. Kalau ada waw, kita atafkan satu jumlah ke jumlah yang lain, namanya wasal. Ketika tanpa waw maka kita fasal. Ya, ini gampang ini. Yang sulit itu yaitulah agharadnya. Apa gharad yang diperuntukkan di sana wasal, dan apa gharad di dalam fasal? Ini yang sulit. Ketika kita melihat jumlah, oh ini mutafasil ba'duhu al-ba'd. Ini jumlah antara satu dengan yang lain ada terpisah tanpa diatofkan dengan waw. Kenapa? Kok dipisah? Ini ada jumlah yang dihubungkan antara satu dengan yang lain dengan waw, dengan atof. Kenapa? Inilah tugas daripada ilmul ma'ani. Yaitu adalah kita ketika menghubungkan antara satu kalimat dengan yang lain, dengan atof, dengan waw, itu tidak boleh sembarangan. Harus ada aghrad tertentu. Antara satu jumlah dengan yang lain kita pisah tanpa ada kita hubungkan, itu juga harus ada aghrad, nggak sembarangan. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kita bakalan melihat banyak daripada ungkapan-ungkapan di sana yang dipakai dengan uslub fasal, juga dipakai dengan uslub wasal. Itu semua tidak sembarangan. Itu semua ada aghrad. Makanya seperti yang kita terangkan, asrarut tarakib di dalam Al-Quran itu sudah menjadi i'jaz. Karena tidaklah membikin fasal atau wasal dalam Al-Quran kecuali ada gharad yang dimaksud di sana, ada tujuan tertentu yang hanya difahami oleh orang-orang yang belajar sastra. Paham itu? Orang yang belajar sastra aja kadang mereka kebingungan di dalam mendalami masalah ini. Hakada. Naam. Ayo. Sudah cukup ini? Gal apa di matan? Tufsalul jumlah as-saniyah in kanat bimanzilati tawkid. Tufsalul jumlatu as-saniyatu in kanat bimanzilati tawkid. Yang pertama daripada gharad fasal ya, tufsal kan. Berarti fasal ini. Kenapa dipisah? Jumlah yang kedua dari jumlah yang pertama, yaitulah kata beliau in kanat bimanzilati tawkid. Kalau seandainya jumlah kedua itu dia menduduki tempat taukid, menyetarai daripada taukid, menggantikan daripada taukid. Jelas itu? Naam. Maka di sini misalnya kita katakan al-islamu haqqun la syakka fihi. Sebagai contoh ya, al-islamu haqqun ini adalah satu jumlah, la syakka fihi adalah satu jumlah yang lain. Antara satu dengan jumlah ini kita pisah tanpa ada penghubung. Ini namanya apa? Fasal. Kenapa gharadnya? Kok kita tidak menambahkan waw, tapi kita fasal
Karena kita mau mentaukid jumlah pertama. Tujuan kita fasal tersebut, memisah tersebut, yaitu apa? Menyetarakan kedudukan jumlah kedua ini sebagai taukid daripada jumlah yang pertama. Maka kita katakan al-islamu haqqun. Islam itu benar. La syakka fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita di sini apa? Mentegrirkan di dalam zihnus sami' bahwasanya yang namanya Islam itu benar dan bahkan tidak ada jalan keraguan di dalam Islam ini. Paham itu? Ayo. Maka di sini ketika kita mau mentenzil jumlah kedua seakan-akan dia adalah taukid, maka di sini bahkan wajib fasal. Fasal itu wajib. Karena kalau kita tambahkan waw, ini waw ataf seperti yang kita pelajari dalam bab ataf itu taqtadil mughayarah, memberikan makna perubahan di sana, berbeda antara satu jumlah dengan yang lain. Enggak, kita pengen bahwasanya Islam ini memang benar, tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu tidak ada perubahan. Tapi kalau kita katakan pakai waw, maka di situ ada makna perubahan akhirnya. Sedangkan kita mau mentakkid, memperkuat, memantapkan di dalam pemikiran sang pendengar bahwasanya tidak ada keraguan dan benar-benar betul agama Islam tersebut. Mafhum itu? Jelas. Contohnya lagi. Qara'tul Qur'ana huwa kalamullah. Saya membaca Quran. Dia Quran adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Nah, kalau kita bilang wa huwa kalamullah berarti fasal. Ataf bil waw taqtadil mughayarah. Seakan-akan apa yang saya baca wa huwa kalamullah itu berbeda. Padahal Al-Qur'an huwa kalamullah wal Qur'an. Mafhum? Jelas ini. Nah. Dan kita mau mentakkid lagi bahwasanya yang kita baca itu adalah memang benar Al-Qur'an, yang mana itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sudah jelas ini? Nah. Ayo. Ini contoh daripada apa? In kanat bimanzilatit taukid. Terus awil badal. Kalau seandainya dia menduduki tempat badal, setara dengan badal. Contohnya, coba lihat qauluhu ta'ala. Nah, apa di sini? Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan mewaswasi hatinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Fawaswasa ilaihi ay Adam, asy-syaitan. Siapa yang mewaswasi? Syaitan, membisiki dan mewaswasi hatinya Nabi Allah Adam. Qala, syaitan itu mengatakan, ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah saya mau tunjukkan di mana tempatnya pohon khulud dan kerajaan yang tidak bakalan musnah, tidak bakalan hancur. Ketahuilah bahwasanya waswasatu syaitan, yaitu adalah ini ungkapan ini. Apa yang diwaswaskan oleh syaitan? Ini dia. Qala ya Adam, qala syaitan, ini waswasnya. Hal adulluka, maka kita katakan perkataan ini ialah nafsul waswas. Waswasatu syaitan yaitu adalah apa? Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka di sini qala ya Adam ini yunazzal manzilatal badal. Dan badalnya di sini adalah badal al-kul minal kul. Jelas itu. Was-was itu ya ain ini, ya ini dia.
perkataan ini ya itu adalah waswas. Waswas ini adalah perkataan itu. Mafhum? Maka di sini wajib fasl. Karena kalau kita katakan dengan uslub wasl, fawaswasa ilaihi syaitanu wa qala ya Adam, pakai waw. Maka waw wasl dengan waw, ataf dengan waw taqtadil mughayarah. Menunjukkan bahwasanya itu menuntut ibarah tersebut bahwasanya apa? Perbedaan antara satu jumlah dengan yang lain. Berarti apa? Waswas syaitan satu, yang kedua yaitulah dia mengatakan seperti ini. Padahal la, waswas itu ya ini ya waswas. Bukan waswas satu, habis itu dia bilang lagi ya Adam hala dulu ke ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Enggak. Ini adalah nafsul waswas. Maka ini adalah badal kul minal kul daripada waswas. Maka wajib fasal di sini. Karena kalau wasal berarti apa? Seakan-akan dia mewaswasi, habis itu dia bilang lagi, mengatakan daripada ungkapan-ungkapan yang lain, berbeda dengan yang pertama. Mafhum itu? Jelas itu? Hakada. Ayo, sudah jelas ini? Terus lagi di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, dan bertakwalah kalian kepada zat yang telah memberikan anugerah kepada kalian dengan sesuatu yang kalian ketahui. Amaddakum bi an'ami wa banin, yang mana zat tersebut adalah zat yang memberikan anugerah terhadap kalian bi an'am, dengan binatang ternak, wa banin, dan anak-anak. Sesuatu yang kita ketahui yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak cuma an'am, tidak cuma banin. Kesehatan, keafiatan, surga, nikmatul gabr, zil yaumal qiyamah, nikmatul azwaj, dan lain sebagainya. Maka itu adalah yang kita ketahui tentang anugerah-anugerah Allah SWT yang selalu diberikan kepada kita, maupun waktu di dunia ataupun setelah meninggal dunia. Amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'am wa banin. Ini adalah badal daripada amaddakum bima ta'lamun. Jelas itu. Bahkan amaddakum bi an'ami wa banin ini ba'd minal kul. Ba'd minal kul, karena bima ta'lamun banyak. Amaddakum bi an'ami wa banin ini min afrad ma ta'lamun, di antara daripada individu yang kalian ketahui. Mafhum? Ayo. Maka kalau kita katakan di sini pakai waw wasal, maka seakan-akan bima ta'lamun dan amaddakum bi an'ami wa banin wa amaddakum bima ta'lamun itu seakan-akan berbeda. Lah, enggak. Apa yang kalian ketahui itu diantaranya ba'd, sebahagiannya adalah an'am. Mafhum itu? Jelas. Maka di sini wajib fasal ini, enggak boleh wasal. Mafhum itu? Ayo. Karena apa? Karena kita katakan ingkar biwasil taukid awil badal, maksudnya au ingkanat bimanzilatil badal, ini dia. Nah. Terus Aiyah. Terus apa? Au kanat maqtu'atan bi taqdiris su'al. Begitu juga kita mendatangkan jumlah dengan cara fasal apabila antara jumlah pertama dengan jumlah yang kedua itu terputus dengan ada pentakdiran soal di tengah-tengahnya. Contohnya ya, biar gampang. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, satu jumlah. Innahum mughraqun, ini jumlah yang lain lagi. Dan di sini tidak dibilang wa innahum mughraqun, tetapi innahum mughraqun, berarti fasal. Kenapa kok fasal di sini? Karena antara jumlah yang pertama dan jumlah kedua maqtu'ah, terputus dengan soal mugaddar, dengan pertanyaan yang ditakdirkan,
yang mana itu difaham dari jumlah pertama. Seakan-akan gini, 5 la ukhatibuka fi sya'nihim ya Rabb. Ini pertanyaan mereka. Kata Allah Ta'ala, la tukhatibni fil ladzina zalamu. Engkau enggak perlu menanyakan kepadaku dan tidak perlu bingung dan berdialog denganku untuk menanyakan tentang kabar-kabar orang yang zalim. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka telah tenggelam. Dari kata-kata la tukhatibni fil ladzina zalamu, di situ ada timbul pertanyaan. Janganlah kalian mengajak saya berdialog atau menanyakan kepada saya tentang kabar orang yang zalim. Seakan-akan di situ apa? Ada pertanyaan. 5 la ukhatibuka fi sya'nihim. Kenapa kok saya tidak perlu mengajak dialog ataupun bertanya kepadamu tentang kabar mereka? Karena innahum mughraqun. Mereka sudah tenggelam. Enggak perlu ditanya lagi sudah. Kenapa? Orangnya tenggelam sudah. Enggak ada lagi sudah kabar tentang bagaimana setelah kejadian itu. Mereka habis sudah tenggelam, ludes sudah. Enggak perlu ditanyakan lah. Nah, maka di sini kita katakan antara innahum mughraqun dengan wala tukhatibni fil ladzina zalamu ada takdir soal yang ini. Maka wajib difasal antara satu dengan yang lain. Hakada. Ayo. Nah, karena kalau kita pakai waw, maka tersambung antara satu dengan yang lain. Sedangkan antara satu dengan yang lain terpisah dengan takdir soal. Mafhum? Jelas? Gimana kita sambung? Ada takdir soal di sana. Mafhum? Hakada. Terus lagi. Ayo. Au 'inda 'adamil ishtirak fil hukum, atau ketika tidak ada kesamaan antara dua jumlah di dalam hukum. Apa di sini? Itu orang-orang munafik ketika di hadapan orang-orang beriman, di hadapan Nabi Muhammad SAW, mereka bilang kami bersama kelompok kalian, kami akan membantu kalian. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia kembali ke kelompoknya, orang-orang munafik semua pada kumpul, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sebenarnya kami enggak sama mereka, kami tetap sama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek-ejek doang, bermain-main doang sama mereka. Mafhum itu? Mempermainkan mereka doang. Maka akhirnya Allah SWT berfirman, Allahu yastahzi'u bihim, sebenarnya Allah SWT yang telah mempermainkan mereka. Bukan mereka yang permainkan, Allah Ta'ala yang permainkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, bahkan Allah Ta'ala terus berikan mereka anugerah sehingga mereka terjerumus di dalam kesesatan tersebut. Jelas ini. Nah, hakata. Maka kita katakan di sini apa? Innama nahnu mustahzi'un, ini adalah jumlah yang mana jumlah tersebut min kalamil munafiqin. Kalau ini jumlah min kalamillah. Maka al-istihza yang pertama dan al-istihza kedua laisa min nafsil hukum. Beda hukum. Ini adalah ungkapan orang-orang munafik dan ini adalah ungkapan Allah SWT. Jelas itu? Coba kita lihat. Ketika nafsul hukum pakai waw di sini. Wa yamudduhum. Allah memberikan anugerah kepada mereka. Allah yang mempermainkan mereka dan Allah yang memberikan anugerah kepada mereka. Karena nafsul hukum dipakai waw lil wasl. Tapi kalau beda hukum dibedakan. Seakan-akan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un titik. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jelas ini? Nah,
Terus lagi apa kata beliau? Aiyah. Atau kalau seandainya katanya atof itu memberikan pemahaman yang salah, tidak sesuai daripada maksud dan tujuan orang yang berbicara. Contohnya, apa? Sahibi yadhunnu sahibi. Teman saya menyangka, apa sangkaannya? Annani aghdiru bihi. Sesungguhnya saya telah menipunya. Aghdiru ay akhunuhu. Saya menipunya. Mafhum itu? Terus apa? Arahu mukhti'a. Menurut saya dia salah sangka. Menurut saya dia salah di dalam sangkaannya tersebut. Ini kalau dikasih atof beda makna. 100% berubah maknanya. Apa maknanya? Sahabat saya menyangka bahwasanya saya menipunya dan dia menyangka wa yadhunnu annani arahu mukhti'a. Gitu jadinya maknanya. Dan dia juga menyangka bahwasanya saya salah. Mafhum? Sangat berbeda maknanya. Berarti apa? Dua sangkaan jadinya. Sangkaan pertama yaitu adalah sahabat saya menyangka saya menipunya. Sangkaan kedua lagi dia tambahkan saya berbuat salah. Tapi lah, kita pengen sahabat saya dia menyangka bahwasanya saya menipunya. Baru dia bilang enggak. Sebenarnya saya tidak menipunya. Namun arahu mukhti'a. Saya lihat dia salah paham. Salah di dalam sangkaannya tersebut. Mafhum? Nah. Maka di sini apa namanya? Difasal antara satu jumlah dengan yang lain idza auhamal atfu khilafal maqsud. Apabila ataf tersebut memberikan pemahaman bahwasanya salah maksud. Jelas itu, menjadikan salah pemahaman. Dan inilah yang dimaksud daripada gaulus syair wa taqulu salma annani abghi biha badalan araha fi dhalali tahinu wa tadhunnu salma annani abghi biha badalan araha fi dhalali tahimu. Salma tadhunnu menyangka annani abghi biha badala bahwasanya saya ingin menggantikan posisinya. Maksudnya apa? Mencari perempuan baru lagi. Mau beristri baru lagi misalnya. Atau mencari pasangan yang baru lagi. Habis itu apa katanya? Araha fid dhalali tahimu. Menurut saya dia salah sangka. Dan salah sangkanya tersebut yang menyesatkan dia, yang bikin dia stres dan lain sebagainya. Mafhum? Ayo. Di sini ini adalah ungkapan ungkapan si penyair bahwasanya menurut dia sangkaan Salma itu salah. Coba kalau seandainya di sini memakai wasal, pakai waw, niscaya maknanya berubah 100%. Apa maknanya jadinya? Salma menyangka bahwasanya saya pengen penggantinya, menginginkan pengganti baginya, dan tadhunnu Salma annani araha fid dhalali tahimu. Dia menyangka saya telah menyangka dia di dalam kesesatan. Jelas itu. Berarti apa? Ini semua menjadi sangkaan Salma. Padahal lah, ini adalah sangkaan Salma dan ini adalah sangkaan penyair. Mafhum itu. Makanya di sini kalau kita kasih wasal ataf yuhim khilafal maqsud, maka akhirnya kita ganti dengan fasal supaya jangan salah paham. Hakada. Mafhum itu? Jelas. Ini diantara daripada aghrad fasal. Wa illa aghradnya katsirah disebutkan di dalam kitab-kitab mutawwalat. Mafhum itu? Namun ini adalah sebagai contoh dan bisa dijadikan pedoman dan kunci
untuk membuka daripada masalah-masalah yang lain. Paham itu? Jelas. Ayo kita menyebutkan tentang masalah wasal sekarang. Apa katanya? Wa tusalu litasyriki fil i'rab, dan diwasal, dihubungkan. Dihubungkan dengan apa? Dengan ataf. Apa yang dimaksud dengan ataf? Yaitu khusus huruf waw. Kenapa? Lil ishtirak bainal jumlatain fil i'rab, litasyrik fil i'rab. Antara dua jumlah itu ada kesamaan di dalam i'rab. Naam, misalnya dia mengatakan Zaidun qama abuhu wa qa'ada akhuhu. Zaid itu berdiri ayahnya. Wa qa'ada akhuhu, dan duduk saudaranya. Maka kita gabung antara satu dengan yang lain, karena yang duduk adalah saudaranya, yang berdiri adalah ayahnya, bukan orang yang berbeda. Mafhum? Nah, maka daripada kita mengulang kata-kata Zaidun qama abuhu, Zaidun qa'ada akhuhu, lebih baik kita ringkas saja. Karena sama aja hukumnya, yaitu adalah yang berdiri atau berduduk antara saudara atau ayahnya si Zaid. Enggak perlu kita bilang Zaidun qama abuhu wa qa'ada akhuhu. Di antaranya lagi tadi qauluhu ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Hakata. Naam. Terus itu yang pertama. Aiyah, yang kedua adalah liraf'il ibhami fil jawab, supaya mengangkat daripada kesalahpahaman di dalam jawaban. Jelas ini? Ketika kita menjawab daripada sesuatu, itu kalau kita tanpa wasal bisa saja menjadikan salah faham daripada orang yang mendengar ungkapan kita. Misalnya ada teman yang bilang hal targhabu an tata'asya ma'i. Apakah kamu ingin makan malam bareng bersamaku? Jelas itu. Apa ini istilahnya itu? Dinner ya, dinner, makan malam. Akhirnya temannya menjawab la wa jazakallahu khaira. Ini antara la wa jazakallahu khaira dengan la jazakallahu khaira beda banget maknanya. Cuma gara-gara waw ini doang. Gara-gara wasal dan fasal. Ketika kita bilang hal targhabu an tata'asya ma'i, orang bilang kayak gitu. Apakah kamu mau dinner bareng sama saya malam ini? Kita bilang la wa jazakallahu khaira. Enggak. Namun walaupun saya tidak makan bareng dengan engkau nanti malam, semoga Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan dan memberikan balasan yang terbaik terhadap dirimu. Jelas itu. Maka kita katakan di sini maknanya bagus jadinya. Tapi kalau kita bilang la jazakallahu khair, tidaklah Allah Ta'ala akan membalas kebaikan terhadapmu. Maka di sini menjadi sumpah jadinya ya. Menjadi ungkapan yang mendoakan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau la wa jazakallahu khaira, itu adalah menjadikan maknanya menjadi makna bagus. Nah, maka di sini bagusnya kita wasal. Walaupun tanpa diwasal pun bisa saja maknanya benar. Kalau orang paham titik komanya, la jazakallahu khair. Tapi kalau kita nyambung ngomong la jazakallahu khair, salah paham. Jelas itu? Nah, namun kalau kita bilang la wa jazakallahu khair, maka sudah orang paham bahwasanya dia tidak menjawab dia menjawab tentang ajakan tersebut dan lagi dia mendoakan kebaikan. Jelas itu? Nah, makanya seperti yang kita terangkan, al-qasad ila raf'il iham fil jawab. Qasadnya, tujuannya yaitu adalah supaya orang
jangan sampai salah paham ketika dia menjawab daripada pertanyaan tersebut. Terus apa? Kata beliau, wa yustahsanu litanasub. Jelas itu? Wa yustahsanu litanasub, dan sangat bagus, sangat dianjurkan kita memakai wasal, ay wa yustahsanul waslu. Jelas itu? Sangat bagus dan dianjurkan wasal tersebut litanasub, supaya apa? Mencocokkan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Dalam artian ini jumlah ismiyah atau fi'liyah. Mafhum? Antara jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah pakai wasal sangat bagus dan sangat dianjurkan. Antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah sangat bagus kita berikan wasal. Atau misalnya ini fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari. Sebagai contoh, kita ambil sedikit. Ketika kita bilang Zaidun qaimun wa amrun qa'idun. Jelas itu. Ketika kita bilang Zaidun qaimun wa amrun qa'idun, sangat bagus ditambahkan waw. Untuk apa? Litanasub, supaya di sini mencocokkan antara jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah, Zaidun qaimun dan amrun qa'idun. Naam. Jelas itu. Tapi kalau ibarahnya gini, Zaidun yagumu amrun qa'id. Jelas ini. Ini jelek ini jumlahnya. Ini pakai fi'il mudhari, ini adalah isim fa'il. Mafhum itu? Maka bagusnya difasal aja, lebih bagus karena tidak ada kecocokan di sini. Mafhum itu? Nah, tapi alangkah bagusnya ini dirubah aja jumlahnya, jangan Zaidun yagum, tapi bilang Zaidun qa'id. Wal aks bil aks, tinggal dibolak-balikkan aja. Nah, ketika kita bilang Zaidun yagumu, maka harusnya kita bilang wa amrun yaq'udu. Jelas itu? Ayo. Dan untuk tanasub antara fi'il pun sangat penting. Jangan kita bilang Zaidun yagumu wa amrun qa'ada misalnya, fi'il mudhari dengan fi'il madhi. Ayo. Nah, maka untuk kecocokan ini al-aula dengan tariqatul wasl, yustahsan al-wasl. Naam, hakadha babul ijaz wal itnab wal musawah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.